siapa yang ngikutin saya? Masih ada gaib yang ini yang ikut, tapi saya nih lagi mau lihat, belum saya masih ngos-ngosan nih. Jadi ada dua, apakah ada yang guna-guna ke kamu gitu loh, atau ada gaib yang nempel gitu loh, yang ikut, atau kamu habis dari mana gitu kan, seandainya ada yang ikut gitu, seandainya itu bisa aja. Terus atau ada orang yang memang mau guna-guna kamu itu, karena kalau guna-guna kan beda. Kalau guna-guna itu berasal dari orang sakit hati kepada kita, makanya mau mengguna-guna kita gitu kan. Kalau gaib yang nempel, karena gaib itu senang kadang sama kita, bisa aja mbak nih peka, orangnya peka gitu loh. Nah, kepekaan itu bisa mengakibatkan gaib itu bisa nyerang atau bisa senang. Gaib itu ada dua macam yang nempel ke badan kita, ada yang dia tidak suka, ada yang suka. Nah itu, ini minum lagi deh. Bismillah. Pak Haji, Ya. kalau masalah guna-guna tadi berarti baru dong Pak Haji kejadiannya ya, yang mau guna-guna gitu. Gini, sakitnya udah berapa lama? Kan hampir 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Nah, ini kan makanya yang saya bilang tadi, jangan sampai ada 2 penyakit nih, medis dan non medis. Kalau ada 2 ini, yang satu udah saya selesaikan nih, saya tanggung jawab, saya kasih garansi kalau untuk gangguan gaib. Kenapa saya bilang garansi? Oh sombong amat, saya sombong amat. Bukan saya sombong. Perhatikan kata-kata. Saya tidak sombong. Saya bilang tadi kan ayatnya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi bahas begitu, Allah jadikan ayat Al-Quran itu untuk kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita sholat, tapi kita beriman, tapi kita nggak yakin dengan Allah. Buat apa? Jangan sholat mendingan. Iya, Pak Haji. Itu yang ngikutin saya itu apa nanti bisa berbalik suatu saat dia datang lagi atau udah selesai sampai di sini? Kalau nanti memang ya mau guna-guna kayak mau yang ngikutin kayak, kalau saya ngobatin orang, saya kasih harus 3P. Jadi pengobatan, ya, pembersihan dan pemagaran gitu loh. Nah, jadi saya harus ngasih pagarnya. Ya, harus saya kasih. Kalau saya nggak kasih pemagarnya nanti kena lagi. Ntar kalau kena lagi yang capek siapa? Yang susah siapa? Saya kan? Gini-gini itu kenapa, Itu Pak? gaib yang ada di badan sebetulnya. Gitu loh. Gini, contohnya gampang. Oh, gaib yang ada di badan. Mana buktinya? Gampang bagi saya. Sebelum kamu saya ruqyah, kamu tetap begini terus. Setelah saya ruqyah, sekarang hilang kan? Biasa lagi. Nah, itu secara logika itu dulu. Orang naik motor, mana buktinya nggak naik motor? Ya udah dia turun dari motor, itu motornya di mana? Izinnya udah, insya Allah. Ini ada videonya tadi. Iya. Pasar ini sampai sekarang ada bukti itu. Iya. Oh, Pak Jadi Haji. gitu. Ya, mudah-mudahan nih Pak Haji ya. Mudah-mudahan. Makanya bantu saya cuma satu, yakin Iya. kepada Allah. Jadi kepada saya hanya percaya. Karena antara percaya dan yakin itu beda. Gitu loh. Perhatikan, yakin dan percaya itu beda. Percaya hablum minanas, yakin hablum minallah. Tadi aku ngerasa aku nggak betah. Ya, setelah minum air nggak betah ya. Kayaknya Pergi, ya nggak betah. sekarang udah agak mending tenang Pak Oh, Haji. iya. Alhamdulillah Pak Haji ya. Mudah-mudahan lah Benar-benar langsung luar Allah biasa. kasih bukti ya, mudah-mudahan dengan besar. Pak Haji. Enggak lah, ini minum lagi, bismillah. Jadi yang saya bilang tadi, saya nggak mau sombong, saya bukan mau sombong. Saya cuman belajar bagaimana pasien-pasien saya ini, dia yakin kepada Allah walaupun dia sholat. Kadang orang nggak yakin kepada Allah, yakinannya kurang. Kenapa? Karena yakin, ainul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. 4 keyakinan kita. Kamu yang mana yakinnya? Paling baru 1. Tadi habis sholat maghrib, wah ya kan. Harusnya orang sholat maghrib setannya kan keluar. Ini habis sholat maghrib tempat saya,
terus kamu minum air ini, air putih, saya juga minum, semua minum, langsung reaksi. Saya pengen tahu sengaja, makanya saya lama-lamain tadi. Saya pengen tahu dulu, kata orang kena guna-guna, kata orang ada gangguan gaib begini-begini. Tapi kok belum sembuh, tapi kok belum keluar-keluar juga kan gitu. Saya pengen tahu. Iya, kok belum ada reaksi? Iya, gitu maunya. Ternyata sudah ada. Nah, akhirnya saya kan pengen tahu nih dari tadi, makanya saya nggak mau ngomong sama, sama Mbak bahwa oh ini kena guna, oh ini kena guna-guna, oh ini ada nggak mau dulu. Saya mau tahu dulu dari air putih dulu reaksi bagaimana. Setelah itu baru saya oh ya baru saya ruqyah. Nah, belum kita cerita ruqyah ya sudah reaksi. Udah setan nggak, ya maaf ya Mbak, setan nggak bakal betah duduk di sini. Jin kafir, setan nggak bakal betah duduk di sini. Karena di sini tempat puasa saya, tempat sholat saya, tempat zikir saya, tempat tawasul dan lain-lain di sini. Jadi nggak kuat dia, karena dia jahat, jin yang jahat. Dan Mungkin yang nempel saya jin jahat ya. Iyalah, jelas, Dia nyakitin saya terus dong. jelas, Ya jelas, jelas. Allah. Pak Haji, Kenapa dia jahat itu udah begitu? berapa lama Pak Haji? Yang nempel. Ya, sekarang kembali dulu, sakitnya udah berapa lama? Gitu aja. Oh, semenjak dia sakit ya Pak Haji? Iya, semenjak Oh. sakit gitu loh. Nah, semenjak sakit bisa aja merinding saya nih. Bisa aja jin itu pada saat nempel ini terus jatuh. Terus apa? Terus dibikin sakit bisa. Nah, begini. Kan ada yang bilang, "Oh, jin nggak bisa sakitin orang." Siapa bilang? Bego yang ngomong orang itu. Kenapa? Contoh, ayo. Saya belajar guna-guna, saya belajar teluh dulu saya belajar. Jadi, kalau kita guna-gunain orang itu pakai jin, pakai setan untuk kita perintah biar dia sakit kan? Iya. Nah, bukan saya yang datang nyakitin Mbak kan bukan, tapi jin ini yang saya perintah, gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau ada yang bilang jin itu nggak mungkin nyakit, siapa bilang? Jin itu bisa merusak ke fisik pertama, ke fisik, lalu ke usaha, lalu ke rumah tangga, bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa ngegrogotin ke badan. Oh bisa. Kalau contoh gini, ada saya pernah ngobatin orang yang di badan itu perempuan itu ada jinnya, sampai jodohnya lama, susah, ya. Lalu badannya habis lama-lama, digerogoti. Itu guna-guna, bukan jin yang suka kepada dia. Tapi kalau suka jin yang suka kepada dia, paling jodoh doang dijauhin, biar gak laku. Jadi kalau saya ini antara jin dan guna-guna belum bisa diprediksi. Nah, begini, makanya saya pengen nanti kalau udah sembuh total, ya nanti mau diurut juga ya sama istri saya. Terus kalau udah ini barulah saya ngomong semua. Tapi yang sekarang ini kalau saya omongan biasa saja, ini ada jin yang di badan, yang mengikut. Tapi apakah dia dari guna-guna atau dari jin itu sendiri yang suka kepada kamu? Ngerti gak? Nah ini kita harus bagi dua dulu. Iya. Jangan sampai nanti gini loh, saya tidak mau saya ngobatin orang, Mbak juga mau berobat, mau sembuh, tapi kita di hati kita jelek, prasangka buruk, suudzon kepada orang, sehingga doa kita nanti lama dikabul sama Allah. Iya, Pak. Kenapa? Karena kita berpikiran jelek terus sama orang, kita prasangka buruk. Nah, sehingga hati kita ini kotor. Ada hati setan, ada hati malaikat di sini. Nah, jangan sampai kita gara-gara dia kalian guna-guna gue, gara-gara oh jangan-jangan mantan gue ya, oh jangan-jangan tetangga gue, oh jangan dulu, jangan seperti itu. Kenapa? Kalau hati-hati kita seperti itu, hati kita kotor, sehingga Allah mau kasih kesembuhan kita lama lagi. Tuh, sekarang ini gimana cara supaya sembuh? Itu dulu. Sembuh dan tidak akan kembali lagi penyakitnya itu atau guna-guna itu atau gangguan jin itu. Itu yang paling penting itu solusinya. Insya Allah. Ntar mudah-mudahan juga dikasih mimpi. Biasanya sih suka dikasih mimpi. Mimpi Coba. seperti apa nanti? Ya ada yang datang tiba-tiba, oh dia guna-guna kita orangnya itu mau jahat sama kita nggak bisa, kita baik, kita ini. Kadang suka begitu. Nah itu dia orangnya. Kalau guna-guna ya dikasih unjuk. Kalau berobat di saya biasanya begitu. Tapi kalau memang itu dari jin yang dekat sama kita nempel, ya dia paling dalam mimpinya itu nanti dia ada jin yang dekat terus kabur, udah itu doang. Kayak saya bersihin rumah atau apa juga begitu. Tapi nanti rumah saya buatkan airnya,
sirmin juga ya, rumah, tempat tidur, apa semua. Ntar saya kasih tahu caranya. Ada gampang. Ya, itu dulu ntar sebentar ini.